Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam konten Indah Bersamamu. Dan saya percaya bahwa hari ini apapun yang tengah terjadi dalam hidup kita, kita hanya bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah kisah tentang seseorang yang tidak bisa berenang, lalu dia jatuh dari sebuah perahu, sehingga dia begitu panik meminta pertolongan Bapak Ibu Saudara. Lalu teman yang melihat kejadian itu, lalu kemudian serta-merta dia loncat masuk ke laut itu, lalu kemudian dia berusaha untuk menolong teman yang tidak bisa berenang ini. Namun dia mengalami kesulitan. Kenapa? Karena temannya ini meronta-ronta terus. Karena temannya ini begitu panik, dia minta tolong, dia terus meronta-ronta, sehingga temannya susah sekali untuk memegangnya, untuk menggapai dia, Bapak Ibu Saudara. Lalu akhirnya Bapak Ibu Saudara, beberapa saat temannya diamkan, tapi diawasi terus, sampai akhirnya orang ini kehabisan tenaga. Lalu kemudian mungkin dia mau pingsan begitu, karena dia sudah cukup lama ada di dalam air itu, sehingga dia kehabisan tenaga, dia menjadi lemas. Dan ketika dia menjadi lemas, lalu kemudian temannya dengan mudahnya bisa merangkul dia dan mengangkat dia naik ke perahu kembali. Hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mau menolong kita seringkali panik ketika kita sedang menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini. Seakan kita mau tenggelam dalam samudera kehidupan ini, dan kita menjadi panik. Lalu kita berusaha dengan kekuatan kita berusaha dengan cara kita dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara, maka percayalah Tuhan akan mendiamkan kita. Sampai di satu titik di mana kita sudah kehabisan tenaga, di satu titik di mana kita sudah kehabisan daya lagi, lalu kemudian disitulah tangan Tuhan akan menopang kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan penjaga dan penolongmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai diam dan tenanglah ini, saya mau mengajak kita bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini Tuhan, di tengah-tengah badai yang menerpa hidup kami tetap mempunyai pegangan, kami mempunyai sumber segala sesuatu yang kami perlukan. Kami mau berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Engkau yang menopang kami di saat-saat kami merasa sudah tidak mampu lagi, di saat-saat kami merasa sudah hampir tenggelam dalam kehidupan ini. Kami mau berserah sepenuhnya kepadamu. Namun kami katakan saat ini Tuhan, bukan hanya di saat kami sudah hampir tenggelam, bukan hanya di saat kami sudah tidak mampu dan berdaya lagi, namun di saat, bahkan di setiap saat dalam kehidupan kami, baik itu kelihatannya baik maupun kelihatannya buruk, kami tetap mau berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang menjadi perisai dalam hidup kami, Engkaulah sumber pertolongan kami, dan Engkaulah yang mengangkat kepala kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab Mazmur 62. Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, kitab Mazmur 62. Judul dari perikop ini, perasaan tenang dekat Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Maka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi
dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang menghina, dan satu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka seakan lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Tuhan asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari awal kaki kita menapaki bulan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kali mengakhiri bulan, apalagi mengakhiri tahun ya Bapak Ibu Saudara, tentu kita mempunyai sejuta angan-angan ketika memasuki bulan baru atau tahun baru. Bapak Ibu Saudara, kita punya sejuta cita-cita serta harapan yang ada di dalam benak setiap orang. Entah itu mau memperbaiki diri untuk hidup lebih baik lagi di bulan yang baru atau di tahun yang baru, atau kita berharap bahwa ada sesuatu yang terjadi di bulan atau tahun yang baru ini dan sebagainya dan seterusnya. Banyak prediksi bahwa hari-hari ke depan ini tidak semakin mudah. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, inflasi, kemudian harga-harga barang naik, semuanya dari kebutuhan pokok sampai yang lain-lainnya semakin sulit. Harus kita akui itu. Nah, banyak ujian dan tantangan yang menghadang. Sementara pandemi pun belum berakhir dengan tuntas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita harus tenang. Sebab ketenangan bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Jadi, rasa tenang itu bukan disebabkan oleh karena situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi bukan karena keadaan, tetapi sebuah keputusan. Itu adalah keputusan kita. Kita mau tenang atau kita mau panik atau kita mau berontak dan sebagainya. Itu adalah sebuah keputusan yang mana yang kita mau putuskan, kita mau lakukan dan kita mau ambil. Artinya Bapak Ibu Saudara, seburuk apapun situasi yang ada dalam hidup kita hari ini dan membuat hati kita menjadi tidak tenang dengan kondisi seperti itu, kita harus dapat tetap memutuskan untuk kita boleh tetap tinggal tenang. Sebab ketika kita memutuskan untuk tinggal tenang, itu bukan hanya sebuah keputusan kita, tapi itu perintah dari Tuhan. Dia berkata, diamlah dan tenanglah. Mengapa kita harus tetap tenang dalam menjalani hari-hari yang semakin sulit dan sukar ini, Bapak Ibu Saudara? Karena kita mempunyai Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tinggal tenang dalam hidup ini. Karena kita kenal siapa yang menyertai kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dunia sudah semakin kehilangan ketenangan. Orang yang kaya gelisah dan tidak tenang hidupnya begitu banyak hari-hari ini kita temui. Karena mereka memikirkan bagaimana cara uang dan hartanya tidak terus menyusut dan berkurang dan dapat disimpan secara aman.
Bahkan kita mendengar hari-hari ini ada banyak orang kehilangan hartanya hanya karena mereka ingin mendapatkan jalan pintas memperbanyaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma orang kaya, tapi orang miskin pun juga tidak bisa tenang hari-hari ini. Kenapa? Karena hari-harinya dipenuhi oleh rasa khawatir tentang apa yang mereka mau makan, apa yang mereka mau minum, apa yang mereka mau pakai, bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketakutan dan kekhawatiran itu tidak pandang bulu siapapun dia, statusnya apapun, dan kondisinya bagaimanapun. Nah, lalu bagaimana kunci untuk hidup tenang, Bapak Ibu Saudara? Memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, itu adalah kunci utama. Sebab firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketenangan dalam diri seseorang mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Orang yang tenang dapat kuat menghadapi persoalan apapun. Namun sebaliknya, orang yang tidak tenang, pikirannya akan cenderung menuju ke arah negatif. Itu sebabnya, bukankah banyak keputusan-keputusan yang salah dan keliru yang kita buat ketika kondisi hati kita tidak sedang tenang? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bila kita tenang, kita bisa berdoa, dan banyak persoalan yang dapat kita selesaikan ketika kita berdoa. Sebab sungguh hanya dekat Tuhan saja kita merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Artinya, ketenangan hanya kita dapatkan ketika kita hidup dan tinggal dekat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, marilah kita jalani hari-hari ini dengan bijak dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita dapat tetap tenang di segala situasi. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Apa itu masa depan? Masa depan adalah sebuah kesempatan yang belum terpenuhi, sebuah jalan yang belum dilalui, kehidupan yang belum dijalani. Masa depan yang akan kita jalani tergantung dari prioritas dan tujuan hidup kita hari ini. Sebab arah yang kita ambil sekarang menentukan di mana kita akan berada di masa depan. Kita mungkin takut dengan masa depan yang tidak pasti, tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Begitu juga dengan kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir, karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Ketahuilah bahwa Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai kita, senantiasa mengurapi kedua tangan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan oleh kedua tangan kita ini dibuat Tuhan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita yang percaya dan hidup takut akan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
Biarlah ini menjadi pengakuan kita dan kepercayaan kita bahwa kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan yang semakin ganas ini, sebab Tuhanlah perisai dalam kehidupan kita, sehingga di tengah-tengah badai apapun kita tetap mengangkat tangan dan mampu untuk bersyukur dan memuji Dia di tengah badai sekalipun. Mari sekali lagi kita mau katakan, Bapak Ibu Saudara, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkaulah Tuhan tempat kami bersandar, perlindungan dan perisai. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan berlindunglah hanya kepada Tuhan. Dunia tidak ada tempat aman bagi kita untuk kita dapat berlindung kecuali kita ada di dalam tangan Tuhan, kecuali kita melekat kepada Tuhan dan menjadikan Dia sandaran dan andalan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan pengatur alam semesta, Engkau menakar samudra dengan lekuk tangan-Mu. Engkau mengukur angkasa dengan jengkal, menakar tanah bumi dengan takaran. Dengan siapa dapat kami menyamakan-Mu Tuhan? Engkau menempatkan bintang-bintang satu demi satu dan memanggil namanya masing-masing. Karena kuasa dan kekuatan-Mu yang luar biasa, tidak satu pun dari bintang itu terhilang. Engkau melimpahkan kekuatan-Mu kepada kami ketika kami merasa lelah. Engkau melipat gandakan kuasa-Mu di saat kami merasa lemah. Di saat kami menyadari semua ini, bagaimana mungkin kami merasa takut dan khawatir kalau semesta saja ada di dalam kendali-Mu. Terlalu kecil bagi-Mu kalau hanya untuk mengendalikan jalan hidup kami. Itu sebabnya ada terlalu banyak alasan bagi kami untuk tetap tinggal tenang, bahkan di saat badai sedang menggelora sekalipun, sebab tangan-Mu yang perkasa senantiasa menopang kami dan memberikan rasa aman yang tidak tertandingi. Terima kasih Tuhan semesta alam, karena telah menjadi perisai dalam hidup kami, yang membuat kami bisa hidup dan tinggal tenang bersama-Mu. Haleluya. Mari semua kita
Yang setuju sama-sama katakan, amin.